Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama adik lagi nih. Sama kita lagi guys. Kayaknya nggak bosan-bosan ya guys. Ya, dan kali ini ada hal yang ingin kita bahas. Nggak diminta klik tombol loncengnya gitu? Nggak. Bodoh aman. Terserah kalian Mau dah. klik mau nggak? Serah gitu. Terserah. Buat happy aja kalau berguna menurut kalian. Kalian suka ya udah, kalau enggak ya udah. Jadi sebenarnya kita nggak ada. Sebenarnya kita nggak ada yang mau dibahas, ya kan? Cuman kita selalu membahas sesuatu. Cuman kita selalu ngebahas sesuatu emang. Dan kali ini Udah baca guys. Kayaknya dia mau bahas gua guys. sebelum bahas dia, gua mau curhat. Dengerin dek. Jadi dek, lu aja deh. Jadi gini dek, buat masa lalu itu dek, kan janji kan tadi 2 jam lagi, tapi ini pas nih 2 jam setelah perjanjian tadi. Sekarang aura lu udah mulai sedikit netral, walaupun belum sepenuhnya, tapi kekalutan itu perlahan-lahan memudar. Nah, ini bukan pendapat, bukan saran, ini cuman sebuah kerangka buat lu nyusun sendiri solusi lu. Yang pertama, lu harus punya prioritas. Itu yang pertama. Yang lu susun itu pertama prioritas. Prioritas lu itu apaan? Apa prioritas lu? Jadi setelah lu tahu prioritas lu baru lu harus punya visi dan misi. Kayak apa ya? Kayak nyusun makalah aja. Enggak, yang jelas prioritas. Terus lu harus punya tujuan. Jati diri nggak? Kesampingkan aja dulu jati diri. Ini masalah lu tuh berat deh. Kita nggak bakalan bisa punya prioritas kalau nggak ada jati diri. Semuanya dilakukan dengan ragu-ragu. Jati diri itu deh, Diri kita bukan diri orang lain. iya, jati diri itu adalah bagaimana kita menentukan bagaimana diri kita. Bahasanya nggak terlalu tinggi sebenarnya, cuman rada muter-muter. Biasa kami kayak gitu biasa. Cuman buat Kan kalian jati diri yang kan itu IQ-nya di bawah rata-rata buat agak susah. menentukan diri kita sendiri ya kan. Bagaimana cara kita untuk menentukan bagaimana diri kita itu. Ya itu. Nah, Kalau kita tadi abang membahas tentang prioritas. prioritas. Lu harus punya prioritas dalam masalah itu. Lu tuh harus punya prioritas. Oke guys, yang penting intinya gini. Kalau bahas prioritas, lo pengen ada prioritas, lo harus menang dengan diri lo sendiri dulu, baru bisa. Jangan memprioritaskan orang lain padahal diri lo belum menang gitu. Kuasai dan dapatkan gitu. Ya kan? Jadi harus menang terhadap Semua diri sendiri. menang dulu terhadap diri sendiri. Semua itu bakalan dipertanyakan jika kita memprioritaskan orang lain. Secara tidak langsung, lu udah memprioritaskan deh bahwa lu harus menang terhadap diri lu sendiri. Itu maksudnya. Jadi itu langkah mendapatkan jati diri. Jati diri itu susah didapat guys. Nggak tergantung umur ataupun waktu.
tapi lebih tepatnya dari keadaannya. Ya, ada orang yang umurnya udah sekian, orang udah umur sekian tapi dia belum menemukan jati diri. Itu bukan jati diri, Dek. Itu kedewasaan. Kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam bertindak. Itu kedewasaan. Jati diri itu adalah bagaimana lu menentukan bagaimana diri lu sendiri. Jadi jangan niru orang lain. Nah, gitu. Jangan niru orang lain. Boleh niru orang lain, cuman yang ditiru itu pas nggak, bisa nggak lu pakai? Maksudnya tuh bisa nggak itu tuh menjadi salah satu dari diri lu gitu. Ya tetap bang, kita nggak bakalan bisa niru orang lain bang. Gini iya. Guys, lo jadi orang jangan takut ditiru sama orang lain, dan lo jadi orang jangan meniru orang lain. Pertama gini, ini salah satu nasihat buat jika ada orang lain yang ingin meniru kehidupan lo, cara pribadi maupun cara lo jalani hari-hari, biar nggak apa, mereka nggak akan bisa niru diri lo. Mungkin bisa dari penampilan, ya kayak style, mungkin bisa. Ini contohnya kayak gini nih, Dek, lihat samping Dek, lagi Dek. Nah, nih. Contohnya kayak gini. Ya, lo bisa niru gini, lo bisa niru orang lain, bisa dari segi apapun, bisa. Mau penampilan, mau usaha, apapun itu. Contoh gini. Tapi hasilnya nggak bakal sama. Iya, contoh gini. Lo mungkin mau mendirikan usaha, belajar dari orang lain yang sudah duluan daripada lo. Bisa lo tiru. Semuanya secara detail, semuanya sama bisa. Tapi tetap rezekinya beda. Berarti lo gak bisa niru seutuhnya, ya kan? Bener. Agak bengong kan? Mikir kan? Ya, Pak. Mikir kan? Nggak, sebenarnya nggak mikir sih. Soalnya nggak tahu apa yang harus dipikirkan. Secara tidak langsung lu udah punya prioritas, Dek. Kemudian setelah lu punya prioritas, lu harus punya tujuan. Dalam masalah itu tujuan lu tuh apa? Gitu. Jadi ntar pelan-pelan. Ya kalau tipe-tipe kayak lu sih kayaknya nggak nyampe besok pagi ya. Paling beberapa jadi menit kita, atau beberapa jam lagi udah dapat solusinya. Kita nih gini. Kita nih hobi menyalahkan hal yang sudah benar. Bukan untuk menyalahkan hal yang sudah benar untuk lebih benar lagi gitu. Karena kami orang yang nggak puas ya. Atau mencari pembenaran atas kesalahan. Itu beda tipis loh. Mencari benar di atas benar sih loh. Kalau kalian mencari benar di atas benar, kalian harus salahkan hal yang benar dulu, baru kalian perbaiki menjadi lebih benar lagi. Ya kan? Kayak orang nggak ada kerjaan ya. Kayak orang nggak ada kerjaan. Ini kayaknya pembahasan kali ini rada berat, guys. Kalian pasti bingung dan kayak nggak ada, kayak unfaedah gitu kan. Ya, tapi emang bener sih. Cuman kalian kalau ngikutin, dengerin gitu kan, kalau IQ kalian nggak nyampe ya percuma juga. Yang jelas setiap orang itu punya masalah, Dek. Setiap kita dapat masalah, setiap kita dapat problem, itu kita diberi ilmu baru, kita dikasih pengetahuan baru. Jadi masalah itu datang bukan berkaitan, bertepatan dengan seiring dengan ilmu baru yang kita dapatkan. Jadi
dapetin ilmunya dulu atau selesaikan masalahnya dulu baru dapat ilmunya, itu terserah kita gimana caranya. Yang jelas setiap kejadian itu mengajarkan kita satu hal. Kita mesti bijak dalam mengambil hikmah kejadian itu tadi. Setiap kejadian mengajarkan kita satu hal. Apapun itu. Pertemuan kita dengan orang kita lain untuk mengambil hikmah dari kejadian itu. Itu benar, guys. Cuman ada bantahnya, guys. Harus dibantah. Dia emang selalu gitu. Setiap masalah itu mengajarkan kita sesuatu, Mengajarkan kita sesuatu. Entah itu satu hal atau dua hal atau beberapa hal. Yang jelas itu mengajarkan kita sesuatu. Contohnya aja, kita ketemu sama orang yang baru ketemu nih, baru kenal gitu kan. Ketemu sama orang ini hari ini. Itu bukan sesuatu yang kebetulan. Perasaan yang datang dalam hari itu, perasaan apapun itu, entah itu kecewa, sakit hati, perasaan gelisah, senang, bahagia, itu mengajarkan kita satu hal, bahwa kita itu masih hidup. Itu udah pasti. Nyambung, guys. Ntar banyak komen tuh kan, kenapa sih setiap bikin ini itu rokoknya nggak pernah lepas. Oh, Ada kemarin kita sebenarnya kemarin- ngobrol santai. Iya, kemarin di video sebelumnya ada komen, guys. Kenapa sih selalu bawa rokok? Jadi gini, Jelasin deh. rokok sebenarnya nggak ada masalah, Bang. Iya, Ya kan? nggak ada masalah sih. Orang asapnya nggak nyampe ke kalian kok. Iya. Kita kan punya exhaust. Walaupun ruangan ber-AC tapi kita ada exhaust. AC-nya mati, guys. Nah, exhaustnya hidup. Nah, asik kan? Ya ginilah kita kalau lagi ada masalah ya kayak gini. Jadi pendapat abang buat seorang perokok apa? Ya sebaiknya berhenti. Kok berhenti? Iya, berhenti merokok lah sekali-sekali. Jangan ngerokok terus. Bukannya lebih baik? Lebih baik nggak ngerokok Lebih baik ngerokok daripada nggak ngerokok. kenapa? Ambil peran, Bang. Kalian mau nggak 20 tahun, 25 tahun yang akan datang orang masih ketemu sama rokok? Anak-anak atau ya anak-anak kita nanti bakalan ketemu dengan rokok. Mau nggak? Abang mau? Dek, ngerokok itu bukan suatu kebiasaan yang baik. Ya pasti semua orang nggak mau kan? Nggak mau. Nggak mau kan? Makanya dari sekarang jangan berhenti, guys. Bantu habisin. Bantu habisin, guys. Nggak usah didengar. Kadang dia itu kayak gitu, suka nyeleneh. Yang jelas malam ini pembicaraan kita sampai di situ aja. Yang jelas Kita cukupkan aja sampai di sini. intinya sakit digantung, guys.
ketika lu nggak pernah diintimidasi oleh seorang wanita dan lu menemukan wanita itu, lu terintimidasi hanya karena tatapannya, itu rasanya menyebalkan, mengesalkan, seolah-olah tidak berdaya. Tapi itu tadi, gue ngerasa ada kenikmatan tersendiri ketika merasakan hal itu, hal baru, dan pasti mengajarkan sesuatu yang baru. Bagaimana cara menetralisir keadaan itu. Nah, parahnya kalau di dalam itu udah bawa-bawa perasaan, nah bahayanya luar biasa guys. Lu seolah-olah dalam beberapa detik berhenti berpikir, berhenti merasakan apapun, berhenti, ya seolah-olah dunia lu itu berhenti untuk beberapa detik sebelum kemudian akal lu menyadarkannya. Ini ngomongin apaan sih, Dek? Enggak, kamu yang tadi terintimidasi dari sebuah tatapan, wajar. Wajar nih. Karena memang ya, memang dari matanya gitu, indera mata tuh paling sempurna daripada yang lain. Tapi ada satu hal yang gue baca dari tatapan mata itu. Pernah gak ngerasain kayak dicium tapi lewat tatapan mata gitu? Ya kan? Ya. Tapi jangan berusaha menciumku dengan tatapan matamu, Dek. Aku masih normal. Dicium lewat tatapan mata. Bisa kok. Ini contohnya nih. Coba, Dek. Jangan ditatap matanya. Bahaya. Nggak ada pembahasan. Udah deh, kalau nggak ada pembahasan kita cukupkan aja sampai di situ. Lain kali kita sambung lagi ya. Pembahasan yang ini terlalu tinggi sih sebenarnya bahasanya, atau pasti kalian mikirnya apaan sih yang mereka bicarain gitu. Cuman buat orang-orang yang berpikiran seperti kami, pasti mereka bisa ngerti. Ya, gitulah. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.